Timnas Indonesia mulai alami kemajuan prestasi usai menjalankan proyek naturalisasi. Uniknya, beberapa dari mereka merupakan lulusan Akademi FC Utrecht asal Belanda. Pasukan Utrecht diketahui tidak pernah kehabisan talenta muda berbakat, mulai dari Mark Klok, Shane Patinama, Martin Pais, Ivar Jenner, hingga Ole Romeni. Nama-nama tersebut dinilai sebagai aset berharga untuk pasukan Garuda. Bagaimanakah cerita FC Utrecht yang menelurkan pemain berbakat untuk Timnas Indonesia? Mark Klok. Kontribusi besar FC Utrecht kepada Timnas Indonesia sudah terlihat sejak Mark Klok dinaturalisasi. Pemain Persib Bandung ini merupakan binaan asli dari Akademi Domstedelingen. Klok sendiri memulai karir sepak bolanya di Utrecht U19 pada musim 2010-2011. Dirinya mampu menjadi pemain penting dengan mencatatkan 12 penampilan. Setelah berhasil bermain bagus, pemain kelahiran Amsterdam ini berhasil naik ke skuad U21. Klok melanjutkan performa impresifnya dengan mencatatkan 17 penampilan dan berhasil mencetak 2 gol. Meskipun berhasil tampil konsisten bersama Utrecht U21, kemampuan Klok dianggap nggak cukup untuk skuad utama. Alhasil pemain setinggi 177 cm ini nggak diganjar kontrak baru. Hal tersebut disampaikan langsung oleh sang pemain saat diwawancarai oleh awak media. Saat itu ada beberapa pemain muda dengan talenta luar biasa. Saya merasakan ada perbedaan antara pemain muda dan pemain senior, ucap Mark Klok. Klok pun akhirnya berkelana ke berbagai klub setelah didepak oleh FC Utrecht. Mulai dari Ross Country hingga saat ini bermain untuk Persib Bandung di Liga Indonesia. Berkat bimbingan Akademi Utrecht, Klok mampu memberikan kontribusi besar bagi Sinteyong. Bahkan dirinya sempat menjadi tumpuan lini tengah skuad Garuda sebelum ada Tom Haye. Supriyono Prima selaku ex-pemain Garuda memuji kemampuan yang dimiliki Klok. Semangat bermain yang dimiliki Klok menjadi kelebihan utama miliknya. Dia memiliki tugas untuk memutus alur serangan lawan, ucap Supriyono. Shane Patinama. Setelah Mark Klok, Shane Patinama juga pernah mencicipi karir di Akademi FC Utrecht. Shane awalnya bermain untuk Akademi Ajax Amsterdam sebelum pindah ke FC Utrecht pada tahun 2010. Sang pemain baru bermain pada musim 2015-2016 untuk FC Utrecht U19. Pada musim debutnya, dia tampil sebanyak 18 pertandingan termasuk di Eredivisie U19. Saat membela skuad Utrecht muda, pemain keturunan Indonesia ini nggak dimainkan pada posisi aslinya. Dirinya ditempatkan di posisi gelandang tengah dan gelandang serang. Hingga musim 2018-2019, Shane baru dimainkan sebagai bek sayap kiri saat membela FC Utrecht U21. Pada musim tersebut, Robin Pong terus memainkannya di sisi kiri pertahanan. Namun, ex-Viking FK ini justru nggak mendapatkan kesempatan bermain di skuad senior. Akhirnya, sang pemain memutuskan untuk hengkang ke SC Telstar. Shane menjalani debut profesionalnya saat Telstar menghadapi Almere City di pekan ke-11 kasta kedua Liga Belanda. Sang pemain juga berhasil mencetak gol perdananya saat melawan Excelsior. Selain menjadi andalan bagi tim, pemain berusia 26 tahun ini juga salah satu andalan bagi Timnas Indonesia. Dirinya diketahui bisa bermain di banyak posisi selain bek kiri. Saat melawan Irak di leg pertama ronde kedua, dia tampil sebagai gelandang kiri. Walau harus takluk oleh skuad Mesopotamia 5-1, sang pemain berhasil mencetak 1 gol di laga tersebut. Ivar Jenner. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner merupakan pemain Akademi Ajax Youth pada tahun 2016. Ivar saat itu nggak bertahan lama bersama Ajax, selalu memutuskan pindah ke Utrecht Youth. Bersama Akademi FC Utrecht, dirinya mulai berkembang perlahan di tim kelompok umur. Pada musim 2020-2021, sang pemain tampil bersama FC Utrecht U17. Setahun setelahnya, dirinya berhasil dipromosikan ke kelompok umur 18 tahun. Tidak butuh waktu lama, bakat hebatnya membuat Ivar kembali naik ke tim U21. Selama membela skuad Utrecht U21, sang pemain bermain sebanyak 18 pertandingan.
Berkat kesabarannya, Ivar diberikan kesempatan debut pada musim 2024-2025. Pemain 20 tahun ini tampil sebagai starter saat berhadapan dengan Al Rayyan. Penampilan impresif kembali dilanjutkan saat berhasil melesakkan 1 gol kontra RC Lens. Hebatnya, gol tersebut dilesakannya lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Sayang, kontribusi besarnya di pramusim tidak cukup untuk membuatnya menembus skuad utama. Pasalnya, namanya tidak dimasukkan dalam rilis skuad tim senior untuk musim ini. Meski begitu, Ivar dinilai akan terus berkembang bersama Jong Utrecht. Perkembangan tersebut diprediksi akan menjadi berkah tersendiri untuk timnas Indonesia. Sebab, sang pemain merupakan aset masa depan skuad Garuda di sektor lini tengah. Martin Paes. Martin Paes juga salah satu pemain Indonesia yang pernah membela FC Utrecht. Sang kiper saat itu pindah dari NEC Nijmegen ke FC Utrecht U21. Bermain selama 1 tahun bersama skuad Utrecht U21, Paes langsung dipromosikan ke tim utama. Dirinya berhasil mencatatkan 12 clean sheet dari 48 pertandingan. Performa apik kiper kelahiran Nijmegen ini membuatnya langsung dilirik oleh timnas Belanda. Sang kiper terdaftar dalam skuad oranye untuk bermain di Euro U21. Namun, Paes nggak mendapatkan kesempatan bermain sama sekali dari sang pelatih. Setelah itu, dirinya juga tidak pernah dilirik lagi oleh timnas Belanda di semua kelompok umur. Hingga akhirnya Paes secara resmi berpindah ke warganegaraan Indonesia pada Maret 2024. Akan tetapi kontribusinya untuk skuad Garuda harus tertunda karena peraturan dari FIFA. Dirinya harus menjalani sidang di pengadilan arbitrase olahraga karena sempat terdaftar di Belanda U21. Setelah melewati proses panjang, Paes akhirnya bisa bernafas lega. Pada 18 Agustus lalu, bandingnya diterima dan dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Sang kiper pun langsung bersemangat dan mengaku nggak sabar untuk membela skuad Garuda. Saya ingin segera datang ke Indonesia untuk bermain bagi tim nasional. Saya juga sangat bersyukur karena bisa membela tim Garuda, ucap Paes. Shin Tae-yong sendiri akan memainkannya saat melawan Arab Saudi dan Australia. Sebab kemampuan Paes sangat dibutuhkan untuk bisa menjaga gawang timnas Indonesia dari gempuran lawan. Ole Romeni. Setelah Martin Paes, ada nama Ole Romeni yang saat ini masih diburu oleh PSSI. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan andalan FC Utrecht di lini serang. PSSI sendiri memang sedang mencari seorang striker untuk menambah daya gedor serangan. Erick Thohir pun sudah mencoba untuk menghubungi Romeni. Sumarji selaku manajer timnas juga sudah mengkonfirmasi rencana PSSI yang ingin mengejar striker FC Utrecht. Iya, salah satunya adalah Ole Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia. Kita fokus satu-satu ke lini depan terlebih dahulu, ucap